kita di sana. Silakan cerita, Anda yang pernah ngalami. Cerita juga cepat aja ya. Ada cerita yang agak Karena Dua anak perempuan yang kira-kira umurnya itu 10 acara. Terus saya ditegur oleh suami, kamu dengar katanya soal itu. Ya saya dengar, kata saya. ada juga sebenarnya suka duka kita di sana itu karena banyak pohon besar ya. Jadi kalau angin kencang itu kita keluar dari pondok, cari tempat yang aman ya, tempat Bang. yang aman. Nah kemarin terakhir sama istri itu sudah jam 8 malam, hari hujan, rintik-rintik, kita harus keluar. Kenapa harus keluar? Karena takut kayu Tumbang. besar itu tumbang, meskipun kokoh karena anginnya kencang sekali, sudah goyang-goyang seperti ini, ditakut dia sudah gini bisanya ke pondok, jadi langsung nanti, jadi itu yang kita takuti. Nah dan lagi kita di sana. Silakan cerita, Anda yang pernah ngalami. Cerita juga cepat aja ya. Ada cerita yang agak Karena kemarin sudah saya upload di YouTube. misteri. Nah, Oh istri ini pernah dengar cerita iya, di kita sana. bukan dengar. Yang pertama itu, Oh, iya. pertama saya ikut nginap di sana, pertama ke hutan, pertama ikut suami ke pondok. Itu saya mimpinya melihat dua anak perempuan yang kira-kira umurnya itu 10 tahun ya, kalau nggak salah, kira-kira itu ya. Besarnya yang satu lebih besar badannya, yang satu agak kecil. Semua anak perempuan. Mereka dua berbicara menggunakan bahasa daerah yang ada di daerah sekitaran situ. Bahasa daerah kami di daerah sini itu bahasa Bakumpai. Mereka udah menggunakan bahasa itu. Terus mereka berdua ngomong gini di dalam mimpi. Saya itu antara mimpi dengan enggak ya, rasa-rasanya itu. Dalam mimpi saya itu mereka dua berbicara, ambil handphonenya. Mereka dah menunjuk ke arah handphone yang berada di luar kelambu saat itu. Dalam mimpi saya itu handphone, kedua handphone kami, saya dan suami itu berada di luar kelambu posisi. Kata si anak itu, ambil handphonenya. Enggak, katanya, kamu aja, kata yang satunya kan. Mereka dua saling dorong-mendorong kayak gitu, saling suruh menyuruh mengambil handphone itu. Terus saya melihat muka mereka itu jelas terlihat oleh saya. Yang jelas mereka dua anak perempuan dari arah Merinding di juga. sananya, dari arah belakang tempat kita masak ya. Di situ ada pohon. Ternyata setelah dengar cerita dari suami dan dari mertua saya yang pernah di situ dulu berburu babi juga, di situ dulu banyak penghuni lagi, bukan penghuni, orang juga yang tinggal di situ ya, mencari berburu juga, mungkin ya menambang Cari kayu. mencari kayu ya, mencari kayu di situ tinggal. Ada orang yang mungkin meninggal di situ, kita nggak tahu kan, namanya juga di hutan. Yang jelas dalam mimpi saya itu ada dua anak itu ngasih tahu mau ngambil handphone saya dan suami saat itu. Terus saya terbangun, ternyata handphone saya dan suami itu memang benar di luar kelambu, persis seperti di mimpi itu. Tapi saya
memberanikan diri melihat ke arah yang saya lihat dalam mimpi saya itu nggak ada anak itu. Dalam mimpi saya itu kejadiannya subuh antara gelap dengan menjelang mau keluar matahari, itu sekitar pukul 4 pagi kayaknya. Saya bangun itu pun sekitar pukul itu. Saya terbangun dari mimpi saya itu karena kan handphone mau diambil. Dalam hati saya harus ngamanin handphone nih. Ternyata benar, dalam mimpi saya itu handphone saya dan suami itu posisinya ada di luar kelambu. Dan saat itu juga yang ke hutan hanya saya dan suami yang ke hutan. Itu pengalaman pertama, tapi nggak pernah saya ceritakan waktu itu ke suami. Setelah waktu di hutan, setelah saya pulang ke rumah baru saya ceritakan ke suami. Terus yang terakhir kemarin ya Pak, Musik. terakhir kemarin saya dan suami yang terakhir ke hutan, setelah hujan rintik-rintik, apa masih hujan rintik-rintik, sekitar pukul berapa rasanya Pak? 11 malam. Pukul berapa? 11 Ya, malam. pukul 11 malam. Itu awalnya suaranya hanya apa bilang kita itu ya, hanya bayang-bayang aja suaranya kedengaran. Seperti orang melakukan hajatan kayak gitu ya, acara gitu deh. Ada suara-suara musik, nggak ada suara ngomong, cuma musik seperti orang ada acara. Terus saya ditegur oleh suami, kamu dengar katanya suara itu. Ya saya dengar, kata saya. Ternyata suaranya semakin jelas terdengar suara itu. Makin dekat ya. Iya, kita nggak sempat rekam karena antara takut dengan enggak juga sih sebenarnya. Kebetulan saat itu juga anginnya kencang sekali, kencang, terus hujan, tiap malam kan hujan. Anginnya kencang, terus pohon itu saya dan suami juga takut karena pohon di situ kan dekat pondok, area pondok itu pohonnya besar-besar dan sudah tua. Jadinya fokus kita itu terganggu untuk nggak ada kepikiran buat video. Merinding dia mesti. Yang pastinya kita merinding karena ketakutan. Kita tetap ingat Tuhan yang pastinya. Cuman aneh aja di daerah hutan, di hutan tempat kita itu kan nggak ada pemukiman orang itu jauh semuanya, nggak mungkin kedengaran sekitar situ. Dan walaupun itu sudah tengah malam, rasanya itu juga nggak mungkin kedengaran musik karena itu kan posisinya jauh sekali dan saat itu hujan, gerimis seperti itu ya, nggak mungkin kedengaran suara itu, nggak mungkin sampai segitu jauhnya walaupun orang pasang speaker yang luar biasa. Tapi banyak komen-komen setelah kita tampilkan di YouTube kemarin, katanya itu orang alam lain mungkin lewat katanya gitu. Jadi mungkin orang alam lain itu bikin acara atau apa, kita nggak tahu ya. Yang pasti kita di situ nggak ganggu mereka, kita tidak mengusik mereka, kita hanya mengambil tidak membabat habis apa yang ada di hutan. Kita hanya mengambil sebagian cukup untuk kita konsumsi aja. Kita nggak pernah ngambil lebih. Misalnya kita nggak mencari ikan di situ. Kalau kita sifatnya kita mau menghabiskan, mungkin kita bisa menggunakan obat, racun dan yang lainnya ya. Tapi kita nggak, kita menggunakan yang alami aja. Kita ngambil secukupnya. Misalnya kita mancing, terus pasang jala ikan, atau kita masang jaring atau pasang tajur. Kita hanya ngambil cukup untuk kita makan, gitu aja. Nggak kita ngambil lebih. Sama seperti babi kan, babi nggak mungkin dia dapat sampai 12 ekor, nggak mungkin kan. Yang pasti babi satu
itu pun satu bisa berapa bulan setelah itu. Ya itu ikan di situ banyak sebenarnya, cuman kita ya itu tadi kita ngambil secukupnya, karena kalau kita ngabisin dengan menggunakan bahan-bahan yang kimia, obat-obatan atau yang lainnya, otomatis alam di situ rusak, tidak ada lagi apa namanya ikan lagi di situ kalau kita bunuh ikannya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, jadi misalnya ada teman-teman yang mau berkunjung ke sana, mau ikut mancing, menjala, silahkan, asal jangan diberi obat-obat atau racun. Yang pasti di situ banyak ikan, tapi jangan diracunkan atau setrum. ya disetrum menggunakan listrik. ya, jangan. Soalnya di sana Kasihan. sangat banyak ini selain Ya. ikan master ini. Masih banyak ya Ikan master dan ikan kita. ikan yang mungkin jarang orang temukan, belum mungkin ada. Kita hanya dengan sistem alami aja, misalnya kayak nyelam ikan ya Pak ya. Kita satu apa itu apa itu diruk Satu Teluk, sungai, teluk. Ya. teluk. satu teluk ada kita bisa dapat sekali makan sudah kita pulang. Gitu. Kita tidak ngambil yang banyak-banyak karena kalau kita di sana itu bisa sampai 2-3 hari, jadi sayang juga ikan yang kita ambil banyak nggak pakai garam kita awetkan kan, rasanya alaminya sudah hilang. Jadi kalau kita cari ikan itu malam itu kita cari sebutnya, besok kita mau makan kita cari lagi seperti itu, dan pasti dapat ikan memang banyak di sana. Itu mungkin seperti itu dulu kawan-kawan. Jangan lupa subscribe channelnya Borneo Memancing. Nanti suatu saat kalau ada waktu mereka, karena kebetulan mereka ini ada kerjaan lain juga, sama juga dengan Ayin di PS 1 ini, begitu juga Putra Dayak Murah di sebelah saya ini ada kerjaan lain. Jadi suatu saat nanti kita tetap menunggu mereka hadir di sana. Itu. Oke. Untuk teman-teman juga yang sering nanya ya, kenapa nggak dibersihkan area pondoknya? Kita sering membersihkan area pondok, rumput-rumput di situ cepat panjangnya. Misalnya nih, kami mau pulang, biasanya kami tebas dulu tuh. Ternyata 4 atau 1 minggu setelah kami tebas, kami kembali ke situ, rumput-rumput itu sudah panjang karena kayaknya di situ tanahnya subur-subur. Nah, dan sering juga teman-teman juga kasih saran kenapa nggak nanam sayur, nanam apa di situ, karena kayaknya kita nggak pernah lama di sini ya. Di sana saya nggak pernah lama, paling 2 hari. Sayur ada, kena cabai. Daun Daun singkong. daun singkong ada. Tapi bukan kita yang tanam, itu Hasil karya orang tua dulu. Orang tua yang dulu. Karena yang jual di sana bapak saya sendiri dulu. Saya kenal area di sana dulu karena bapak yang di sana. Ini tahun 2017 bapak ke sana, pondok tidak di situ, masih DKM 19, saya sempat ke sana. Sekarang pun masih banyak kebun setelah jeruk, cuma nanti belum saya perlihatkan. Jeruk, pinang, sawit ada pun satu dua pohon. Setelah itu kecombrang. Pokoknya sayur-sayur tidak disebutkan lagi, yang daun singkong pasti ada. Nah, memang mereka tahun 2019 mereka pindah ke pondok yang sekarang. Nah, 2019 saya datang ikut mereka berburu di sana dulu. Jadi tanaman yang ada di sana, segala cabai, segala daun singkong itu bapak semua yang tanam. Makanya kemarin itu saya tanya gimana di sana,
Mungkin masih hidup lah, orang tidak ganggu katanya, mungkin masih hidup, makanya kita ke sana, kita bersihkan. Sayang sekali pertama saya datang ke sana kemarin tidak saya kontenkan, tidak saya videokan. Sebisa awal kita datang kemarin, karena kebetulan kita datang itu jam 5 rasanya sudah mulai gelap ya. Jadi kita fokus perbaiki atap kemarin Karena itu. atapnya sudah Nah, jadi kebun-kebun yang ada di sana itu tanah orang tua yang tanam, orang tua kandung saya sendiri. ayam. Karena memang kenapa saya hobi berburu, karena memang dari kecil saya dibawa ayah sering berburu. Ya. Mungkin itu saja dari kita. Mohon maaf tidak detail kita jelaskan gimana kita di sana. Mungkin ada risiko, mungkin ada batang buah dari sini. Mohon maaf karena kita terbatas waktu juga, karena handphone mungkin bisa low bat atau ini. Jadi yang pasti kita tetap ingatkan kepada kawan-kawan semua, tetap sehat, tetap waspada, karena kita ini masih dalam suasana diserang wabah. Mungkin teman-teman tahu yang haruskan kita vaksin sekarang. Nah, itu yang harus kita hati. Terakhir dari saya pribadi, salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe Borneo Memancing, channelnya luar biasa, survival ke hutan. Karena memang dia hobinya mancing, dia juga berniat untuk menghibur kawan-kawan semua. Begitu juga Ain GPS 81, luar biasa juga. Sama-sama tujuan kita YouTuber, karena kita sama-sama YouTuber di Burung Raya ini. Dan kita menghibur kawan-kawan semua, mudah-mudahan bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel kawan-kawan ini. Terima kasih.